Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alimna al-kitab wal hikmah. Allahumma alimna al-kitab wal hikmah. Alhamdulillah teman-teman semua, para sahabat langit dimanapun teman-teman berada, kita berjumpa lagi di kajian sahabat langit untuk bulan Juli insya Allah. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa dalam keberkahan yang Allah limpahkan untuk semua kita sekeluarga insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan ketua kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabat-sahabat yang mulia dan seluruh umatnya yang beristiqomah meniti jalan sunnahnya insya Allah. Baik teman-teman semua, kita sudah memakan waktu sekitar hampir 15 menit dari jadwal yang direncanakan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersisa untuk kajian pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang baru bergabung di Sahabat Langit IRM, ahlan wa sahlan, selamat Saudara silakan. Ya, sepertinya sinyalnya. Baik, tidak apa-apa. Kita mulai langsung saja kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh limpahan rahmatnya. Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang belum hadir, semoga Allah mudahkan urusannya. Dan panitia ini memohon maaf untuk teman-teman sekalian karena tadi ada kendala teknis di luar dugaan kita, link Zoom-nya ternyata terbatas. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa kita memilih tema bullying ini untuk diangkat? Kita merujuk kepada surah Al-Maidah mulai ayat ke-27 hingga ke-31. Yang bawa mushaf boleh bisa dibuka. Kisah tentang salah satu nabi yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama kedua putra beliau. Kisah tentang fragmen pribadi beliau bersama sang putra, yaitu Qabil dan Habil. Sebelum masuk ke cerita itu, yang patut kita renungkan mungkin adalah tema ini tema yang cukup serius karena ternyata tema ini pun juga ada pada diri sebagian para nabi. Kita akan dapati ini dua kisah setidaknya. Di cerita Nabi Yakub alaihissalam bersama Nabi Nabi Yusuf alaihissalam, di salah satu artikel yang sempat kita share beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua adalah kisah ini kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Kisah yang serupa namun tak sama. Ending dua cerita ini mungkin kalau bisa dibilang jauh berbeda, mungkin jauh berbeda karena memang ujungnya di kisah Nabi Yakub alaihissalam dua pihak yang sedang dalam tanda kutip berselisih itu berbaikan di ayat ke-100 hingga 111. Dalam kisah Nabi Adam alaihissalam ini, Qabil dan Habil akhirnya harus mendapati sebuah kenyataan bahwa takdir hidup mereka berakhir seperti kisah yang telah kita kenal bersama, yaitu kisah tentang orang yang pertama kali membunuh di muka bumi, dan kisah tentang orang yang terbunuh pertama kali di muka bumi, yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Yang pada sebagian
hadis kemudian Rasulullah menyebutkan setiap kali terjadi pembunuhan di muka bumi maka Qabil pun mendapatkan bagian dari andilnya, mendapatkan pemberat dosa yang telah dia lakukan. Yang ingin saya garis bawahi akhirnya adalah ini peristiwa yang berat, konflik di antara anak-anak, satu anak dengan anak yang lain yang kemudian saling hasad, kemudian membuat makar tertentu hingga ujungnya sampai mereka bertindak sangat ekstrim. Ini adalah situasi alam berpikir anak-anak yang bisa terjadi, sebagaimana alam berpikir ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Kita berlindung kepada Allah SWT agar kita tidak membicarakan tentang para kekasih Allah dengan cara yang negatif. Kita tidak akan menilai tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yakub dan yang lainnya kecuali dengan kemuliaan yang telah Allah sematkan pada diri mereka. Sehingga ketika kita melihat tentang kejadian-kejadian ini nanti, satu hal yang sangat mendasar teman-teman sekalian, kita tidak boleh menyimpulkan hal yang negatif kemudian menganggap sesuatu yang kurang pada diri seorang nabi. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bagaimanapun Allah telah memuliakan mereka, membersihkan nama mereka, mengangkat derajat mereka. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Ali Imran misalnya di ayat 33, Allah memilih Nabi Adam, Nuh, dan keluarga Imran dari sekian banyak keluarga dan sekian banyak orang di muka bumi. Allah telah memuliakan Nabi Adam, telah memuliakan Nabi Nuh, telah memuliakan para kekasihnya dengan derajat yang mulia. Karena itu, cara pandang kita pada kisah-kisah nanti yang akan kita lihat harus dengan kacamata yang positif. Yang pertama, artinya, teman sekalian yang dirahmati Allah, ujian ini bisa terjadi pada siapapun. Saya menganggap bahwa ini ujian. Ujian yang mengangkat derajat seseorang, membuat dia semakin mulia di hadapan Allah. Ini bisa dialami oleh siapapun. Fenomena tentang anak yang berselisih, mengalami kezaliman dari satu orang ke orang lain, hingga puncaknya dalam kasus kisah Qabil dan Habil, ujungnya ada yang terbunuh. Bagi orang tua, bagi ayah, bagi ibu, dia tetap menjadi ujian yang tetap bisa memuliakan orang tuanya. Ini adalah ujian. Saya menganggap teman sekalian bully atau sesuatu yang menimpa pada anak kita itu bagian dari ujian sebagai orang tua. Ini bagian dari ujian sebagai orang tua yang harus dihadapi. Mengapa ujian ini harus dihadapi? Karena sekali lagi derajat Nabi Adam alaihissalam, derajat Nabi Nuh alaihissalam, dan derajat para nabi yang lain yang telah mengalami ujian ini, mereka tidak berkurang sedikit pun dengan adanya musibah atau ujian ini. Justru ini adalah jalan yang memuliakan mereka. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para ayah yang sekarang menghadapi ujian berupa anak sedang dibully atau anak sedang membuli, mari kita lihat ini dengan sudut pandang yang positif dulu. Positifnya di mana? Ini adalah ujian yang pernah hinggap pada pribadi sebagian para nabi. Jadi mereka mengalaminya. Bagaimana konflik yang terjadi bukan hanya orang lain kepada anaknya, tetapi terjadi di anak mereka sendiri. Yaitu Nabi Yakub alaihissalam misalnya, peristiwa itu terjadi antara mereka, di intern keluarganya. Kemudian pula pada Nabi Adam alaihissalam mendapati Qabil dan Habil. Perselisihan ini terjadi di dalam rumah. Seolah-olah begitu ya, terjadi di dalam rumah. Karena terjadi di dalam rumah tentu lebih berat tantangannya, lebih berat bebannya secara rohani. Itu makanya tadi di awal kita menyebut ini ujian. Saya menyebut ini ujian karena memang berat untuk dijalani. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, apakah kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam dan atau Nabi Yakub atau yang lainnya mendapati problem di anak-anak ini kemudian derajat mereka berkurang? Sama sekali tidak. Bahkan derajat mereka semakin mulia dan semakin tinggi di hadapan Allah SWT. Jadi problem itu bisa jadi ada kaitannya dengan kita suatu saat nanti dan kita menjadi turun derajatnya kalau kita salah cara penyikapannya. Tetapi manakala penyikapan kita benar, maka musibah itu justru akan bisa memuliakan kedua orang tuanya. Itulah kenapa akhirnya kita perlu belajar melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yakub bersikap atas masalah yang terjadi pada anak-anak mereka. Itu poin pertama. Jadi ini hal yang sangat lazim. Hal yang sangat lumrah terjadi pada siapapun. Yang kedua, teman sekalian yang dirahmati Allah,
adanya kisah ini pada diri Nabi atau adanya kisah ini pada sebagian ayat dalam Al-Quran, ini menandakan bahwa bisa jadi di antara kita pun akan mengalami hal yang sama. Ini kelaziman. Kenapa kita sebut sebagai sebuah kelaziman? Karena pada akhirnya suatu saat nanti anak itu akan berhadapan dengan salah satu fakta dalam kehidupan mereka. Apa fakta itu? Mereka akan berhadapan dengan musuh di antaranya. Mereka akan berhadapan dengan orang yang menyayangi mungkin. Dua fakta itu, antara yang positif dan negatif itu, pasti akan terjadi. Cepat atau lambat. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti sebenarnya. Walaupun kita perlu waspada untuk menjaga anak-anak. Tetapi ketika Al-Quran mengisyaratkan tentang fenomena ini, itu artinya ada kemungkinan hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah memasuki peristiwa itu dengan cara yang benar dan membekali anak-anak dengan cara yang benar. Saya ingin menggarisbawahi ini sebuah kelaziman yang bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Menghindarinya, mungkin kita bisa. Menghindarinya mungkin kita bisa. Kita pilihkan anak di sekolah yang terbaik dengan lingkungan yang terbaik, guru yang terbaik. Tetapi anak itu sendiri belum tentu bisa menghindarinya. Paham ya? Jadi kita mungkin bisa menghindarkan anak itu, ikhtiar untuk menghindarkan anak itu dari bulian dari orang, mungkin bisa. Tetapi anak itu sendiri ketika menjalaninya, belum tentu semua ikhtiar kita tadi itu betul-betul berhasil. Karena fakta yang di lapangan kan sekarang begitu. Kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, tapi bulian tetap ada terjadi pada anak-anak. Kisah ini justru mengisyaratkan kepada kita, kisah Nabi Yakub alaihissalam bersama putra-putra beliau, dan kisah Nabi Adam alaihissalam bersama putra beliau. Fenomena bullying ini terjadi di internal, di keluarga yang terdekat, di orang yang terdekat. Artinya fenomena tentang perselisihan, tentang hasad, tentang dengki, tentang orang tidak terima diperlakukan dengan tidak adil, kemudian ada orang yang zalim. Ini hal yang sangat bisa terjadi dalam lingkungan seperti apapun. Oke ya, ini situasi yang bisa terjadi dalam situasi apapun. Bahkan di rumah yang sudah sangat kita jaga sekali. Kita tidak bisa menghindari itu. Makanya tadi saya menyebut ini sebuah kelaziman yang sangat mungkin bisa terjadi. Saya ingin garis bawahi 2 poin ini dulu agar kita tetap melihat situasi ini dengan lapang. Kita hanya perlu menyiapkan diri. Ini sesuatu yang sangat lazim, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindari. Tapi kita berharap kepada Allah dan kita berhajat semoga Allah menjaga anak-anak kita. Kita berharap agar Allah menjaga mereka. Namun sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mencegah apa yang di luar batas kemampuan kita. Apa yang di luar batas kemampuan kita, nah, kita masuk di kisah Nabi Adam alaihissalam bersama putra-putra beliau. Ada yang memang bisa dihandle oleh sang ayah, dan ada yang tetap berkecamuk dalam pikiran anak-anak. Nah, kita ingin fokus ke situ nanti. Pada bagian awal ini saya ingin sampaikan dengan sejujur-jujurnya bahwa kita sebagai orang tua, kita harus punya pikiran bahwa keburukan dan kebaikan itu bisa hadir dimanapun. Maksudnya agar kita tidak paranoid dengan sekolah, ya, tidak paranoid anak ini mau disekolahkan di mana, kita tidak terlalu paranoid. Karena ternyata kalau kita berkaca pada 2 kisah ini saja, kisah Nabi Adam dan Nabi Yakub beserta putra-putra beliau semua, keburukan itu bisa terjadi meskipun di dalam rumah sekalipun. Betul ya? Jadi keburukan itu bisa terjadi di mana. Tugas kita adalah buat ikhtiar semaksimal mungkin. Namun batin kita harus siap bahwa ini bisa terjadi. Contoh yang terjadi pada kisah Nabi Adam alaihissalam beserta Qabil dan Habil ini contoh yang paling ekstrim menurut saya. Maka wajar jika beliau termasuk salah satu nabi yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Ujiannya begitu berat. Ujian itu adalah ada sebagian mufassir yang menyebutkan, nanti bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, mulai ayat ke-27 hingga 31 surah Al-Maidah. Ada 2 versi penjelasan. Yang pertama tentang Qabil dan Habil ini berselisih tentang pernikahan. Jadi Habil menikahi saudaranya Qabil, kemudian Qabil menikahi saudaranya Habil. Karena itu faktor terpenting yang paling banyak disebut oleh sebagian mufassir, sehingga terjadi hasad. Sebagian yang lain tidak
bukan itu latar belakangnya. Tapi latar belakangnya adalah karena ada perintah dari Allah SWT agar keturunan Nabi Adam ini melakukan kurban. Entah apapun sebabnya, entah karena faktor kurban yang diterima dan yang satu tidak terima, atau entah karena ketidakridhaan atas keputusan syariah waktu itu untuk menikahkan bersilang. Intinya adalah ada sesuatu, ada motif. Ada motif yang menyebabkan Qabil dan Habil akhirnya terlibat dalam situasi yang tidak baik ini. Qabil lah yang berbuat buruk. Teman-teman sekalian, poin pertama yang patut kita cermati, ada situasi di mana orang tua itu bersikap benar pun tetap bisa salah di hadapan pikiran anak. Ini orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Kalau dibawa ke sekolah, nanti guru kepada anak. Gitu. Atau teman dengan teman yang lain. Yang saya garis bawahi pada kisah ini akhirnya, hampir selalu ada motif yang menyebabkan bullying itu terjadi. Belajar dari kisahnya Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putra beliau, dan kisah ini pula, bullying itu selalu ada motifnya. Baik motif itu disadari secara nyata, seperti dalam kisah ini, atau bullying itu tidak disadari. Maksudnya hanya seperti perilaku saja. Tapi alam berpikir mereka ini yang patut kita cermati setelah ini. Yang pertama tentang alam berpikir orang tua. Apa yang ada dalam pikiran Nabi Adam alaihissalam ketika beliau menyampaikan bahwa ada syariah dari Allah SWT agar mereka ini berkorban. Atau adanya syariah bahwa mereka harus menikah secara bersilang. Nabi Adam alaihissalam telah menjelaskan semua dengan baik. Menasihati dengan cara terbaik. Mengajari dengan cara yang terbaik. Tetapi semua yang baik itu tidak setiap orang menangkapnya dengan baik pula. Ini alam berpikir yang terjadi pada setiap orang. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebaik apapun ketika orang itu menjelaskan sesuatu dengan cara yang baik, benar sekalipun, tapi alam berpikir orang itu ketika dia jelaskan, dia tetap ada dua kemungkinan menerimanya. Satu, dia menerima dengan positif, dua, menerima dengan negatif. Itu belum dalam bentuk action, dalam bentuk tindakan. Alam berpikirnya saja menerima perintah dan larangan itu dua. Bisa positif, bisa negatif. Kita mungkin menyangka bahwa Nabi Adam alaihissalam ini kurang menjelaskan. Tidak. Di Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalam ini menjelaskan perintah Allah kepada mereka, termasuk perintah agar mereka berdua ini melakukan kurban. Namun sekali lagi persepsi anak ini berbeda. Ini kan yang jadi pertanyaan kita dalam pikiran kita. Ternyata anak-anak itu mereka punya alam berpikir yang tidak bisa dikendalikan. Kadang-kadang. Berarti ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam telah memerintahkan mereka berkorban, akhirnya mereka bertiga bersepakat, 3 orang. Mereka jalan, kemudian singgah di sebuah bukit, dan mereka mempersembahkan korban terbaik mereka. Habil kemudian mempersembahkan seekor domba yang gemuk, yang bagus, karena dia seorang peternak. Ya. Kemudian, itulah Habil. Qabil kemudian mensedekahkan atau mengkorbankan tanaman gandum atau apa, tanaman yang dibawa di tempat itu, tapi itu bukan tanaman yang terbaik, tetapi tanaman yang buruk yang ia persembahkan. Lalu kemudian setelah itu, mereka semua berdoa kepada Allah dan berharap menyerahkan kepada Allah siapakah yang akan diterima kurbannya. Lalu kemudian Allah menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil. Apa yang terjadi dalam pikiran mereka waktu itu? Qabil karena sejak awal dia punya hasad kepada Habil, berkecamuklah pikiran negatif itu. Pikiran-pikiran negatif itu semakin berkecamuk dalam dirinya sampai setelah peristiwa diterimanya kurban dari Habil ini, hampir setiap saat, hampir setiap hari Qabil mengancam akan membunuh Habil. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hingga suatu saat kemudian sampai suatu sore, ketika sudah menjelang malam, ternyata Habil belum pulang. Qabil kemudian ditanya oleh
oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia masih mengungkit, Qabil masih mengungkit tentang korban yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Dia masih mengungkitnya dan dia bilang, engkau doakan dan engkau berkati Habil sehingga korbannya diterima. Dan engkau tidak mendoakanku, engkau tidak memberkati korban yang kuberikan. Anak ini mendebat ayahnya. Si Qabil ini mendebat sang ayah dengan persepsinya. Dia membuat sebuah kesimpulan sendiri bahwa sang ayah tidak mendoakan. Sang ayah tidak memberkati korban yang dia keluarkan. Dia punya persepsi sendiri. Lalu kemudian karena sudah sore hari, Nabi Adam meminta agar Qabil mencari adiknya. Carilah adikmu. Apa kalimat dari Qabil? Kata Qabil kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah engkau hendak menjadikan aku penggembala baginya? Jadi membantah untuk yang kedua kalinya kepada sang ayah. Setelah itu kemudian Nabi Adam alaihissalam memarahi Qabil dan akhirnya Qabil jalan mencari Habil. Di tengah perjalanan itu dia sampai mengatakan, malam ini aku benar-benar akan membunuhnya. Hingga kemudian Qabil bertemu dengan Habil. Ketika ketemu dengan Habil, dia masih mengulang kalimat yang sama. Ayahmu telah memberkati dan mendoakanmu sehingga kurbanmu diterima, sedangkan aku tidak. Maka kemudian Qabil membunuh Habil. Sesaat sebelum membunuh Habil itu, nanti akan Anda lihat di ayat ke-29 atau 30, Habil masih sempat untuk menasihati Qabil. Ada satu riwayat diselipkan di situ yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Saat sebelum dia membunuh, Qabil sempat bingung bagaimana caranya membunuh. Kemudian iblis datang, dia menunjukkan dia mengambil ekor binatang, lalu dia pukul binatang itu di kepalanya, kemudian meninggal. Dan kemudian itulah dicontoh oleh Qabil untuk membunuh Habil. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perhatikan pelan-pelan alam berpikir anak yang berbuat bullying ini, bagaimana dia memulai ini semua karena persepsinya yang negatif dengan orang tua. Awali ini dulu ya, persepsi negatifnya tentang orang tua. Entah apa yang berkecamuk dalam pikirannya ketika Nabi Adam alaihissalam menjelaskan tentang syariah ini. Muncullah hasad, muncullah kebencian. Lalu semua yang terjadi setelah itu ditafsirkan dengan versinya sendiri. Semua yang dia lihat tentang korban yang diterima, kemudian tentang ayah menyuruh dia untuk mencari adiknya, semua ditafsirkan dengan versi yang hasad. Sesaat setelah itu, salah satu yang terjadi adalah iblis datang lalu menunjukkan cara melampiaskan persepsi yang negatif tadi. Luar biasa ya. Pelan-pelan kita cermati dulu. Iblis datang kepada si Qabil ini menunjukkan cara mengeksekusi, cara membunuh. Lalu kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Di ujung cerita, kemudian Qabil melakukan dia menyesal atas terbunuhnya Habil, tapi penyesalan itu bukan taubat. Kata Imam Qurtubi, penyesalan itu adalah penyesalan karena dia kehilangan saudara, karena setelah itu dia jadi sendirian kemana-mana. Penyesalan yang biasa saja, bukan penyesalan sebuah taubat. Kemudian Ibnu Katsir di ujung cerita, dia menjelaskan bahwa Qabil kemudian mendapatkan azab dari Allah SWT. Hingga kemudian cerita ini berakhir Habil meninggal, dan Qabil pun akhirnya juga meninggal karena azab yang Allah turunkan padanya. Perselisihan ini berujung pada kematian di kedua sisi, Qabil maupun Habil. Tapi yang patut kita cermati sekali lagi adalah bagaimana anak ini, Qabil ini, dia punya persepsi yang berbeda dengan pikiran orang tua. Yang banyak terjadi sekarang kayaknya itu. Jadi orang tua tidak bisa mengendalikan alam pikiran sang anak. Anak itu punya pikiran sendiri. Salah satu yang perlu kita waspadai adalah pikiran yang negatif tadi akan semakin menguat jika dia tidak selesai. Ketika Nabi Adam alaihissalam memerintahkan dia mencari adiknya dalam kondisi marah tadi, dimarahi, kemudian disuruh mencari adiknya, itu pun Qabil dalam situasi taat tapi marah. Dia keluar dari rumah mencari sang adik, tapi dengan persepsi yang lebih kuat untuk membunuh adiknya.
Apa yang terjadi setelah itu? Syaitan datang, iblis datang. Jadi, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ketika seorang anak atau siapapun atau kita lah sudah punya persepsi yang negatif terhadap sesuatu, nanti salah satu yang perlu kita waspadai itu adalah syaitan akan membisikkan dalam jiwa kita untuk melampiaskan dengan cara yang salah. Kalau di kelas tempoh hari di Banjarmasin, kita membahas tentang ada 3 hal yang akan muncul dalam pikiran seseorang ketika dia mengalami sesuatu. 3 hal ini terjadi pada siapapun. Nanti perhatikan baik-baik. 3 hal ini. Nanti detailnya mungkin di lain kesempatan atau di sesi offline, kisahnya Nabi Yusuf. 3 hal ini pasti terjadi pada pikiran seseorang ketika dia menyikapi sesuatu. Yang pertama, ketika dia mendapati situasi yang nyaman atau tidak nyaman. Atau kita ambil yang tidak nyaman saja ya, biar lebih fokus. Sesuatu yang tidak nyaman. Yang pertama kali muncul dalam pikirannya bisa jadi adalah ilham dari Allah SWT. Sehingga dia bisa berpikir positif atas apa yang ia lihat. Dia kemudian bisa memberikan respon yang positif, bisa taat, bisa berbuat kebaikan dengan situasi yang terbatas sekalipun. Contoh misalnya, kita dulu ketika SD, SMP pernah dihina oleh orang, lalu kita bilang, iya kan saya buktikan nanti suatu saat, saya akan lebih baik darimu. Misalnya begitu. Itu sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif ini sangat mungkin terjadi pada diri seseorang ketika dia menghadapi situasi yang rumit. Yang kedua, bisikan syaitan. Yang tadi dalam kisah di surah Al-Maidah. Jadi ketika dia mendapati peristiwa yang tidak nyaman, dia terus mengakumulasi semua ketidaksukaan dia. Dia mengakumulasi semua kebencian-kebencian yang ada dalam dirinya. Lalu setelah itu syaitan datang dan membisikkan cara melampiaskan hal yang negatif itu. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi bisikan syaitan, yang ketiga ini bisikan dirinya sendiri, yang itu akan menjadi memori negatif. Ini kita singkirkan dulu. Kita letakkan dulu poin yang ketiga ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari seluruh kisah yang tadi, peristiwa tentang orang yang berbuat kezaliman pada saudaranya tadi, orang yang melakukan bullying, dia mampu mengakumulasi peristiwa-peristiwa yang dia lihat tadi dengan cara yang negatif. Itu akan masalahnya kenapa akhirnya ada sebagian anak berperilaku negatif kepada anak. Artinya berarti teman sekalian, kalau kita dapati anak kita misalnya, dia adalah pelaku bullying di sekolah misalnya, ada kemungkinan bahkan sangat besar dia sedang mengakumulasi memori negatif dalam dirinya. Dia sudah punya sekian banyak persepsi yang negatif tentang sesuatu, lalu itu muncul dalam wujud aksi ketika dia di sekolahnya. Yang itu tidak terlihat oleh orang tua. Nah, teman sekalian, ini mungkin PR-nya akhirnya. Oh, berarti kalau kita ingin mencegah anak kita supaya dia tidak melakukan kezaliman pada anak yang lain gimana? Ya berarti kita yang harus mengurai apa yang ada dalam pikirannya tentang semua yang ia lihat di rumah. Semua yang dia lihat itu terakumulasi dan dia membuat persepsi sendiri atas hal itu. Itu masalahnya. Oke ya, itu masalahnya. Jadi dia melihat sesuatu, entah orang tua yang konflik, entah melihat perlakuan ayah yang buruk kepada anak, entah dia melihat kezaliman di rumah itu, entah dia dizalimi sendiri oleh orang tua, entah dia tidak diperlakukan baik oleh keluarga, atau yang lainnya. Dia yang jelas punya persepsi yang negatif atas semua hal yang ia lihat itu. Dan itu terakumulasi. Nah, ketika terakumulasi inilah kemudian dia mencoba mencari pelampiasannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Qabil tadi, itu adalah pelampiasan. Pelampiasan yang dia inginkan. Lalu setelah itu diperkuat oleh bisikan syaitan tentang cara melampiaskan. Kita fokus di sini dulu. Bahwa ternyata anak-anak ini kenapa dia bisa melakukan bullying kepada orang lain? Sebenarnya ini adalah proses dari akumulasi yang ada dalam dirinya sendiri. Pelajarannya apa? Pelajarannya berarti, teman sekalian yang dirahmati Allah. Apakah di sini peran Nabi Adam berkurang? Enggak juga. Beliau telah menasihati dengan banyak hal. Apakah tidak ada yang mencegah? Bahkan Habil pun mencegah Qabil untuk melakukan. Nanti di ayat ke-30, itu kelihatan sangat jelas sekali. 30-31. Bagaimana Habil berusaha mencegah Qabil agar tidak melanjutkan perbuatannya. Bahkan Habil bertahan.
Habil bertahan kita bahas di kemudian di sesi yang berikutnya insya Allah. Kita coba merekam, coba melihat, mencermati pelan-pelan situasi batin anak kenapa dia bisa melakukan hal yang buruk. Oke ya, dari kisah ini kita ketemu satu jawaban. Kenapa anak bisa melakukan hal yang buruk? Karena ternyata dia cukup kreatif dalam tanda kutip, kreatif membuat kesimpulan atas apa yang ia lihat, atas apa yang ia terima, atas apa yang ia jalani dari perintah orang tua, dari perintah syariat dan lain sebagainya. Itu berarti yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah dia perlu atau orang tua perlu mengkonfirmasi setiap pikiran anak-anak. Orang tua perlu mengkonfirmasi apa yang difikirkan oleh anak ketika dia melihat sesuatu. Karena dia akan menafsirkan dengan caranya sendiri. Mestinya kalau positif ya, ini sedekah tidak diterima, padahal jelas-jelas gandumnya itu buruk, gitu, tanamannya buruk. Mestinya kan berpikir, iya ya, ini saya mestinya memberikan yang terbaik, ini dombanya si Habil kan bagus tuh. Mestinya kan bisa diarahkan ke situ, cara berpikirnya. Tetapi karena sejak awal dia punya sisi negatif dalam dirinya, dia tetap menafsirkan hal yang buruk itu menjadi buruk, bahkan lebih buruk. Dan dalam situasi semacam ini, orang-orang di sekitarnya menjadi tidak bisa menasihati. Bahkan semua dianggap musuh. Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada kaitannya dengan Habil sekalipun, diposisikan sebagai musuh oleh Qabil. Bahkan dia menuduh Nabi Adam alaihissalam tidak mendoakan Qabil. Jadi, kalau bahasa kita dulu, orang yang hasad itu punya 1001 alasan untuk tetap membenci. Dia punya 1000 cara. Dia punya 1000 cara untuk tetap bertahan pada kesimpulannya. Dan ini terjadi dalam peristiwa kisah Nabi. Betapa beratnya ujian itu, gitu ya. Betapa beratnya ujian ini yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau ini bisa terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi yang lain, Nabi Yakub alaihissalam, maka sangat mungkin ini bisa terjadi pada diri kita. Yang sudah betul-betul benar gitu seperti beliau, tetap dipersepsikan salah oleh anaknya. Apalagi kita yang sengaja berbuat salah gitu maksudnya. Apalagi kita yang sengaja membuat kekeliruan di hadapan anak kita. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, semoga masih ingat program pertama kita di Sahabat Langit. Program pertama kita adalah istighfar dan taubat. Kenapa? Karena mungkin kita ini punya andil. Kalau Nabi Adam tadi sudah maksum, ya, sempurna. Beliau tidak melakukan kesalahan sedikit pun dari seluruh rentetan cerita itu. Yang beliau lakukan sudah benar, sudah pas. Tapi rata-rata kita ini manusia biasa. Kalau ini kita ya. Rata-rata kita punya andil menciptakan situasi buruk dalam pikiran anak-anak kita. Maka kalau mereka mendapati dirinya temperamen, kemudian ingin melampiaskan pada teman-temannya, ya akhirnya kita mikirnya ya wajar. Ya kita sendiri yang telah menanamkan itu semua pada diri anak-anak kita. Baik, teman sekalian, ini mungkin prolog pembuka untuk diskusi kita hari ini. Saya ingin garis bawahi tentang satu, bahwa musibah ini bisa terjadi pada siapapun. Dan ini ujian bagi orang tua yang dengannya insya Allah mudah-mudahan derajat orang tua semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah SWT. Poin yang kedua tentang alam berpikir anak yang berbuat kezaliman pada orang lain. Alam berpikirnya kurang lebih seperti apa yang ada dalam pikiran Qabil. Dia sedang mengakumulasi peristiwa-peristiwa dan kemudian dia membuat kesimpulan sendiri atas apa yang ia lihat. Berarti jalan keluarnya, orang tua perlu duduk lebih sering. Perlu ngobrol lebih sering dengan anak untuk memastikan bahwa kesimpulannya benar. Mungkin begitu, Sados. Surah Al-Maidah ayat 27 hingga 30. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah. Sebentar. Saya bolak-balik saya tulis dari highlight pertama sampai highlight yang terakhir, saya tulis beberapa hal yang sama dan antum ulang-ulang tentang mengakumulasi persepsi negatif. Lalu datang ilham syaitan untuk mengartikulasikan persepsi tersebut menjadi amal buruk. Gitu Ustaz ya? Ya. Ini jauh lebih mengerikan ketimbang jadi korban bullying. Ya betul.
Iya. Karena derajat yang didapatkan oleh Habil, beliau mendapatkan derajat yang mulia dengan peristiwa beliau dibunuh itu, dan beliau mendapatkan pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah sebagai korban. Makanya kita tidak bahas korban dulu, karena nanti persepsi korban itu akan lebih, dalam tanda kutip, lebih ringan. Lebih ringan. Dibandingkan, ya dalam tanda kutip lebih ringan, karena hanya perlu sekali lagi perlu menguatkan sisi rohani, karena dia mendapatkan banyak keutamaan. Tetapi yang jauh lebih berat sebenarnya adalah pelakunya. Benar. Hal ini banyak terjadi. Misalkan nggak usah kita kemudian mencari contoh lebih jauh ya. Pada contoh lingkungan pertemanan anak-anak kita di sekolah, betapa banyak anak-anak itu yang melakukan bullying kepada temannya. Paling gampang dengan mengolok-olok nama orang tua dari temannya, misalkan begitu. Ya. Lalu anak yang berprestasi atau anak yang melakukan sikap sebagai seorang pelajar yang baik, belajar tidak ribut, hormat dan patuh pada guru, itu pun dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Kalau kemudian hal ini dilihat sebagai sebuah perilaku, hal yang biasa pada anak, saya menganggapnya ini hal yang bisa jauh lebih besar daripada itu kalau kemudian ini terakumulasi menjadi sebuah persepsi negatif, kan begitu ya? Ya. Tinggal menunggu momentum datangnya ilham syaitan, persepsi negatif itu terartikulasikan menjadi sebuah amal negatif, sebuah tindakan. Katakanlah misalkan dari prank sampai kemudian ya kalau naudzubillah min dzalik ya, kalau kemudian kita lihat yang terjadi pada Qabil membunuh. Dan kita lihat kalau di beberapa berita online itu betapa mereka anak-anak remaja itu yang masih belia dengan tega Ustaz melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada orang-orang dewasa. Ya. Ada beberapa kasus kemarin di Palembang kalau tidak salah, sang ayah ini, saya mau nangis ceritanya. Karena beliau pergi keluar rumah ingin membeli susu kalau tidak salah untuk anaknya. Tapi naas bertemu dengan beberapa gerombolan anak-anak remaja yang tidak tahu dia salahnya apa, dan orang itu mendapatkan tikaman dan meninggal dunia. Atau kalau kita perhatikan teman-teman semua, perilaku bullying ini, perilaku negatif yang terartikulasikan dari persepsi negatif menjadi amal negatif itu kita lihat di Yogyakarta ada istilah namanya bukan kemelinti, kelitih. Itu sudah banyak memakan korban. Jadi teman-teman semua, para ayah, para bunda, saya awalnya berpersepsi bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini di part 1, kita akan bicara sedikit memberi ruang untuk para korban bullying. Bukan begitu diskusinya yang ada di grup. Saya mengalami 25 tahun yang lalu, saya ada yang mengalami ini dan itu. Tapi kemudian ada hal menarik yang justru seharusnya memang betul diangkat oleh Ustadz Nadif, yaitu perilaku bullying itu sendiri. Alhamdulillah misalnya. Dan yang saya khawatirkan gini Ustaz, perilaku bullying pada anak, katakan tadi sosoknya adalah Qabil ya. Perilaku tersebut juga bisa, persepsi negatif tersebut, yang Anton bilang tadi, persepsi negatif tersebut dalam segala sesuatu ketika dia menghadapi sesuatu, itu juga bisa nempel pada orang tua dong, pada orang dewasa dong. Iya, betul. Lalu dia mengakumulasikan persepsi negatif itu dan muncullah ilham syaitan untuk kemudian terartikulasi menjadi amal negatif. Hati-hati di kita semua, teman-teman semua. Ini bukan sekedar perkara bullying, ini perkara hal-hal yang lain juga. Kalau kita lihat konsepnya Ustadz Nadif tadi itu, persepsi negatif, lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang ada terlatih untuk dipersepsikan negatif, terakumulasi, kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Banyak itu. Ini kita mau diskusi lebih panjang lah dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu ya. Saya cukup shock juga ya, ngeri juga ya. 3 hal itu pasti hadir dalam setiap pikiran orang saat ini. Yang pertama ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memungkinkan seseorang merespon dengan positif, atau yang kedua ilham dari syaitan yang memungkinkan seseorang terdorong untuk kemudian melakukan negatifan. Yang ketiga adalah
pikirannya sendiri atau memori buruk. Subhanallah. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah, anak-anak kita, untuk terhindar dari hal ini. Lalu peran orang tua sejauh mana, Ustaz? Kalau Nabi Adam alaihissalam sudah melakukan hal yang terbaik loh. Saya tadi itu sempat mikir begitu. Nabi Adam alaihissalam sudah melakukan hal yang terbaik. Gak mungkin juga Ustaz, Nabi Adam tidak aware dengan hal tersebut yang muncul pada diri anaknya. Ya. Tapi itu hal itu tetap terjadi. Apa fadilahnya? Apa yang bisa kita ambil? Orang tua ini harus seperti apa? Ya, pertama kita letakkan dulu sosok Nabi Adam agar kita tidak menyematkan hal yang negatif pada beliau atau pikiran kita. Tidak, beliau tetap manusia terbaik. Beliau telah melakukan semua dengan cara yang terbaik. Yang kedua, kenapa fokus kita justru kepada Qabil? Kepada Qabil. Karena memang dari semua cerita tadi, saya sudah bandingkan dengan tafsir Qurtubi. Memang tokoh sentralnya ini adalah Qabil, yang dia mengartikulasikan yang tadi disebut. Dia mempersepsikan semua kejadian-kejadian itu dengan cara yang tidak pernah diduga. Saya ketika membaca tafsir tadi saya juga tidak menduga dia akan bilang, engkau doakan Qabil dan tidak mendoakanku. Benar. Terus ketika dia disuruh, saya baru nemukan itu tadi di tafsir Ibnu Katsir. Ketika disuruh nyari adiknya, kan itu memang Qabil ini lebih tua. Disuruh nyari adiknya itu, dia masih dalam situasi sangat emosi. Lalu dia bilang, apa engkau mau nyuruh aku jadi penggembala begini? Nah, itu kreatif. Kebayang ya? Kreatif dalam kenegatifannya ya. Jadi itu tidak bisa dicegah muncul pada diri orang yang sedang sangat marah. Dan memang ujungnya salah satu tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, munculnya iblis yang membisikkan dia, memberikan cara atau solusi mengakhiri hidupnya Habil. Nah, itu kan fokus pada diri Habil ini yang menjadi perhatian. Karena memang ini penyelesaiannya menjadi berat. Bagi orang tua, membesarkan anak yang sedang dizalimi, membuat dia bangkit, mengubah cara pandangannya, membangkitkan semangatnya, itu insya Allah biiznillah bisa. Tetapi mengubah orang yang telah melakukan keburukan itu jauh lebih berat prosesnya. Karena dia akan menafsirkan semua nasihat orang tua tadi dengan cara yang tidak seperti dipikirkan oleh orang tua. Itu jadi teman-teman sekalian, kalau kita dapati anak kita sekarang misalnya sebagai korban, dalam tanda kutip sekali lagi, mohon maaf, sekali lagi, itu masih bersyukur. Nanti rinciannya di pertemuan yang akan datang ya, kenapa kita perlu bersyukur. Karena banyak sekali fadilah yang Allah berikan. Itu lebih memungkinkan bagi orang tua untuk membangkitkan semangat. Tapi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia kemudian merasa benar, dia terus mengakumulasi pikirannya, nasihat orang tua yang benar pun tetap dipersepsikan salah. Makanya meluruskan anak yang melakukan keburukan ini menjadi lebih rumit. Jadi saya ingin bikin kalimat ekstrim begini ekstrimnya. Kalau kita sekarang sedang dizalimi, kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, oke ya. Kita tetap perlu mengucapkan alhamdulillah. Karena posisi kita sedang dizalimi. Tinggal nanti langkah selanjutnya bagaimana membersihkan memori negatif, itu hal yang kedua. Tapi bagi kita yang pernah menzalimi, segera istighfar, segera taubat, karena itu perlu merekonstruksi pikiran, cara bersikap, cara memahami. Dia harus kayak tadi misalnya dia dinasihati oleh ayahnya, lalu kemudian dia harus mau menerima bahwa itu betul-betul nasihat. Dia harus melihat bahwa korbannya Habil itu lebih baik dari dia. Dia harus menerima kenyataan itu. Itu proses pertentangan dalam batinnya jauh lebih berat. Menerima kenyataan bahwa dirinya punya kekurangan. Menerima kenyataan bahwa dia mengalami hal yang negatif, lalu diminta berlapang dada, berjiwa besar, memaafkan, ridho dengan apa yang terjadi, tetap bersikap positif, itu hal yang sangat berat, lebih berat. Maka bagi orang tua mendampingi agar anak punya sikap begini, sikap yang positif, itu betul perjuangan yang betul-betul berpahala. Ya, kalau teknisnya ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, ngobrol yang banyak sama anak-anak. Kalimat saya yang terakhir tadi, pastikan bahwa anak-anak itu punya persepsi seperti yang kita inginkan. Ini salah satu pelajaran berharganya ya dari kisah ini. Anak itu bisa punya cara mempersepsikan sesuatu dengan caranya sendiri.
Dan kita perlu memastikan bahwa persepsi dia seperti yang kita inginkan. Kalau tidak, nanti ujungnya itu crash antara orang tua dan anak. Orang tua nasihati, anak nolak. Orang tua mengarahkan, anak tidak mau. Karena dia punya persepsi sendiri. Kan ini problem yang sering terjadi. Disuruh sholat, akhirnya berat untuk sholat. Ketika sudah dewasa, anak kamu begini, dia bilang saya sudah dewasa. Saya sudah boleh dong menentukan sesuatu yang saya mau. Ini kan karena dia sudah punya persepsi. Coba perhatikan semua kisah konflik yang ada di kita ya. Semua cerita konflik antara anak dan orang tua itu ujungnya cuma satu ini. Anak punya persepsi, orang tua punya persepsi, dan anak tidak mau mengikuti persepsinya orang tua. Kan itu yang terjadi dalam semua konflik kita hari ini tentang anak-anak. Anak pengennya sekolah di sana, orang tua pengennya mondok. Itu perlu ditanya, karena itu artinya dia punya persepsi sesuatu tentang apa yang ia inginkan. Jadi akar dari, kalau saya melihatnya akar semua dari perselisihan antara orang tua dan anak ini, karena anak itu telah mengakumulasi semua yang dia tahu, kemudian dia jadikan pegangan ilmu, lalu dia kasih persepsi sesuai dengan keinginannya. Itu yang membuat akhirnya orang tua ngobrol tidak ketemu sama anak. Apa buktinya ngobrol tidak ketemu sama anak? Perhatikan dialog antara Nabi Adam alaihissalam bersama Qabil tadi. Terang benderang Qabil itu bilang, engkau mendoakan Habib dan tidak mendoakanku. Gitu. Padahal perintahnya sama, disuruh berkorban dengan korban yang terbaik. Tidak ada yang dilebihkan. Tapi ya dia mempersepsikan sendiri. Dan tidak nyambung kan? Ketika terpaksa dia harus jalan, disuruh mencari adiknya, dia mencari adiknya tapi dengan dendam. Bahkan dia bersumpah di malam itu akan membunuh Habib. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kisah ini mengajarkan kita tentang cara berpikir. Ini mungkin penyebab kenapa komunikasi orang tua dan anak tidak ketemu, itu karena dia punya cara berpikir sendiri. Nah, tugas kita memastikannya. Mengkonfirmasi. Iya. Ya repot juga ya. Karena setiap anak itu ya punya pikirannya sendiri. Saya ambil contoh tadi malam ya. Saya dengan anak-anak, dengan keponakan saya nonton Jurassic Park di CGV, Ustaz. Selesai nonton film lalu kita pulang. Tapi anak saya yang bungsu si Obi ini merasa sedih dan ingin menangis. Loh kenapa? Jadi beliau terfokus dengan satu scan klimaksnya ya, ada Gigantosaurus yang paling besar itu harus kalah ketika dikeroyok oleh dua predator yang lain gitu, dua dinosaurus yang lain. Kita semua hampir punya persepsi, alhamdulillah yang raksasa itu kalah, begitu kan ya. Akhirnya yang raksasa itu kalah, tapi anak ini punya persepsi. Mengapa dia harus punah, extinction, mengalami kepunahan, kalah dengan cara begitu ya? Dia harus dikeroyok oleh dua predator yang lain. Lalu dia bersedih, kita senang gitu. Saya cuma mikir, ternyata wah persepsinya berbeda gitu ya. Dan ini perlu konfirmasi, Ustaz, yang kayak seperti ini. Ternyata benar cara berpikir dia itu benar. Oh iya ya, yang si Gigantosaurus ini kan tidak salah apa-apa. Dia punya badan besar, dia butuh makan yang lebih banyak. Wajar dong kalau kemudian dia makannya ke sana ke sini gitu, lalu mati dalam keadaan mengenaskan, dikeroyok oleh dua predator yang lalu mengalami extinction ataupun apa. Dan dari sini saya mengkonfirmasi dengan yang punya antum, ternyata anak itu punya persepsi sendiri. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, ini judulnya itu tentang bullying, tapi ternyata bahasanya tentang alam berpikir anak dan bukan kewajiban lagi. Memang sudah saatnya bagi kita itu memperbanyak waktu untuk mengkonfirmasi. Saya, ya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin anak-anak kita hari ini, wallahu a'lam bishawab, karena begitu banyak hidangan di YouTube yang bisa menggiring anak kita punya persepsi yang keliru tentang hidup dan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka diskusi saja lah, Ustaz ya. Kalau kita ngobrol berdua saja kurang asik. Oke, teman-teman semua, kita buka diskusinya. Yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung silakan tunjuk jarinya. Sudah jam 5. Saya mohon maaf tadi karena harus reconnecting, ternyata internet saya kayaknya bermasalah. Mohon maaf sekali lagi. Silakan yang ingin bertanya, 1 orang, 2 orang.
nanti didengarkan ulang di grup, kita share link YouTube-nya, didengarkan ulang karena ini perlu pemahaman lebih lagi. Siti Aisyah, silakan diaktifkan audionya dengan Mbak siapa di mana? Mbak Siti Aisyah, Masya Allah. Yang kedua bersiap Oji Taste. Ya. Silakan Mbak Siti dulu, Mbak Siti Aisyah. Di Lumajang Maghrib 17:21. Oke, kita ada waktu 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Dengan Mbak Aisyah dari mana? Dari Tasikmalaya. Silakan Mbak Aisyah. Ya, untuk menarik sekali ya dengan tema bullying ini. Kebetulan anak saya, anak pertama, sekarang usianya 12 tahun. Dia saat masuk SD, itu dia ngalami bullying dari temennya. Kadang memang satu hal sepele gitu ya. Kebetulan memang saya tinggal di daerah pedesaan. Kemudian ya mungkin ya secara physically anak saya agak mencolok gitu dari teman-temannya, sehingga dia sering diejek, kayak anak non sih, orang anaknya putih kayak orang Korea kayak gitu. Mungkin anak saya nggak terima dari hal iseng perkataan, sehingga dia ngalami bullying selama 3 tahun ya, sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang cukup berat. Udah ngalamin fisik, itu sampai didorong dari angkot, dikeroyok kayak gitu. Sampai saya itu kelas 4 deh ya, saya nggak berani datengin orang tuanya, betul memang tetangga, saya datang ke guru ya, karena memang itu terjadi di area sekolah. Jadi sebetulnya tanggung jawab guru kan untuk menangani hal ini. Saat itu yang saya lakukan itu adalah menguatkan anak saya, menguatkan mental yang pasti. Saya memang mungkin ada apa ya, perbedaan pendapat mungkin dengan pihak keluarga ya, yang saya menguatkan anak seperti ini. Yang penting bukan kamu yang memulai masalahnya. Kamu cukup bertahan gitu ya. Sedangkan pendapat keluarga itu untuk ya kalau ada yang ngejak bertengkar, gelutan aja gitu. Ajak bertengkar lagi gitu. Nah dari sana itu anak sampai sempat berontak gitu. Ini mesti yang mana nih yang harus dilakukan Bu gitu. Pendapatnya Ibu atau pendapat yang lain. Nah, ya ujung-ujungnya betul memang anak dari sana dia mengalami akumulasi. Sehingga di usia dia kelihatannya itu di usia berapa ya? Dia tepatnya kelas 5. Mungkin karena sering banyak di rumah ya, waktu pas musim corona tuh. Waktu musim corona itu di rumah dia menunjukkan sifat-sifat keras. Jadi terhadap adiknya dia keras. Nggak ada lemah lembutnya, nggak ada apa. Meskipun kita tunjukkan sikap lemah lembut, bagaimana. Jadi kalau ada hal apa dia merasa terancam gitu. Jadi seperti kalau ada perbedaan pendapat, jangan beda pilihan atau apa ya, beda pendapat aja dia ngerasa terancam. Apalagi misalnya harus berbagi dengan adiknya atau apa, dia ngerasa ancaman gitu. Ngerasa nggak adil gitu buat hidup dia itu. Dia sampai kita tegur perlahan atau apa gitu. Karena dia nggak nurut, 3 kali kita ingetin. Dia ngelawannya itu seperti kayak di kekerasan gitu oleh orang tua. Padahal fisik aja saya tuh nggak pernah gitu. Nah, jadi akumulasinya memang dampaknya ke mental seperti itu terhadap anak saya. Ini pengalaman ya, pengalaman anak saya yang. Ayahnya di mana Ibu? Ada. Ya kami berdua sih sebetulnya melakukan penguatan gitu terhadap dia. Kebetulan mohon doanya ya, 1 minggu lagi mau berangkat mondok. Mungkin kekuatan doa ya. Saya dari Ibu, aduh maaf nih. Jadi maaf. Jadi saya kadang ada kekhawatiran gitu saat nanti dia mau di pondok kayak gimana gitu. Kadang memang yang saya khawatirkan itu tak karena akumulasi dia saat itu dibully gitu ya. Khawatir dia melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Justru yang saya khawatirkan tuh dia sebagai pelaku dibandingkan jadi korban. Ya kan saya sampai kadang kalau dia keluar kata-kata maaf ya kasar karena pelampiasan emosional dia gitu, karena sikap temennya yang bully, saya sampai kayak gini, ya Allah Kak,
nggak apa-apa deh kamu jadi korban yang merugikan orang lain sampai kayak gitu. Karena Nah, masalahnya kalau kamu jadi pelaku itu saya Astagfirullahaladzim. gini, dibela kalau kamu jadi pelaku itu masalahnya itu sangat berat gitu ya. Masalahnya sangat berat. Masih sangat berat karena urusannya bukan hanya kamu dengan pelaku, dengan korban, tapi ibu dengan keluarga korban, ibu dengan orang tua korban, ibu dengan lingkungan gitu. yang Jadi datang saya ke pikirnya, sekolah, Masya yang Allah, datang ke sekolah dan yang datang ke tetangganya, ayahnya atau ibu? saya Ayahnya kemana? kebetulan itu lagi tugas keluar kota, jadi saya yang handle. Ya, baik. Kita sudah paham kurang lebih apa yang Kurang mau lebih seperti itu. jelasnya. Mohon maaf ya, kurang lebih maksudnya tuh apakah ada terapi khusus atau kayak gimana yang harus lakukan sebagai selaku orang tua ya. Jadi dampak dari bullying itu khawatir dia jadi pelaku gitu kan ya. Baik, Ya. baik. Oke. Iya. Thank you. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis seperti yang kita sampaikan di audio yang kita share di grup ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz Nadif. Apa itu? Yang pertama dari Mbak Siti Aisyah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, jadi ada sebagian hadis nanti kalau di Tafsirul Katsir mulai ayat ke-27 sampai 31. Di situ akan ada orang yang bertanya bagaimana jika dia diperlakukan buruk oleh orang lain. Kemudian nanti menyampaikan agar kita bersikap seperti Habil. Apa sikap Habil itu? Menyampaikan hal yang benar, menunjukkan hal yang benar, dan tidak membalas. Itu yang dilakukan oleh Habil. Karena orang yang dizalimi tadi, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dan semua dosa ditanggung oleh orang yang menzalimi. Tapi ini dalam situasi anak itu sudah batinnya sangat kuat seperti Habil. Ya, jadi kita pastikan dulu apakah anak kita punya kemampuan untuk itu atau tidak. Ya, pastikan anak-anak punya kemampuan semacam ini atau tidak. Pastikan apakah dia ini bisa tidak menghadapi orang dengan tetap tenang. Kalau ternyata kesehariannya dia nampak temperamen, kemudian sering melakukan hal yang buruk, itu patut diduga, bahkan kuat mungkin dugaannya, dia sudah mengakumulasi semua yang dia lihat itu. Terlebih lagi ada ketidakjelasan, ada dua sikap yang ditampilkan di sekitarnya, antara membela atau melampiaskan, membela atau berdiam diri. Dua pilihan itu tidak ada keputusannya. Maka apa yang terjadi? Ya dia dalam kebingungan itu. Nanti ketika dia mondok tidak ada keluarga yang mengarahkan satu dari dua sikap ini, dia akan memilih yang dia mau. Tapi kemungkinan besar dia akan balas. Karena sebenarnya itu yang diinginkan. Ya. Nah, kalau semacam itu berarti cara menasihati kita, kembalikanlah seperti penjelasan dalam surah Al-Fussilat, bahwa keburukan itu boleh dibalas dengan keburukan yang setimpal, misalnya. Tapi tunjukkanlah resikonya. Jadi pahamkan dia. Yang pertama, ayah perlu hadir. Ayah perlu hadir. Jadi perlu kompak nih antara keluarga, mau membalas atau mau berdiam diri. Itu sikapnya harus jelas. Berdiam diri, bersabar itu pahalanya luar biasa. Tapi dilihat dulu anak ini punya kemampuan itu atau tidak. Tetap arahkan agar anak punya kemampuan memaafkan, agar anak punya kemampuan berjiwa besar. Berikan argumen sebanyak mungkin. Misalnya, nak kalau kamu maafkan, nanti Allah pasti membelamu. Insya Allah nanti ini akan kita bahas di sesi berikutnya ya, lebih detailnya. Allah pasti membelamu, pahalamu akan banyak sekali. Kamu akan mendapatkan jalan kesuksesan dan lain sebagainya lah. Intinya cari segala macam alasan supaya dia memilih, baiklah kalau begitu saya diam saja. Tapi tidak semua anak bisa begitu. Pada anak-anak yang tidak bisa begitu, tandanya dia depresi. Mengurung diri, ketakutan ketemu sama orang, khawatir, nanti begitu di pondok misalnya, dia kelihatan depresinya nampak, atau dia menjadi sangat temperamen, itu berarti dia tidak bisa diarahkan menuju level yang sangat tinggi ini. Kalau dia belum bisa, maka berikan nasihat yang pertengahan, yaitu carikan jalan keluarnya. Nah, kalau nanti kamu dizalimi, jangan diam. Jangan diam itu apa maksudnya? Temui orang yang bisa membela, gurunya, wali kelasnya misalnya, yang dia bisa melerai atau dia bisa memberikan jalan keluar. Intinya dia harus bersikap. Karena bagi anak yang jenis ini, dia menetralisir batinnya untuk bisa lapang dan memaafkan itu tidak mudah.
Yang membuat dia bisa lapang itu kalau orang yang menzaliminya berhenti. Berhenti itu dengan banyak cara. Ada boleh, kalau laki-laki mungkin balas gitu ya misalnya. Tapi membalas itu resikonya banyak. Nanti tambah panjang. Yang paling mudah mencarikan jalan keluarnya adalah hadirkan para gurunya. Atau kita datang kepada para gurunya, sampaikan apa yang terjadi. Itu yang pernah saya lakukan ke anak-anak ketika dia dibully oleh kakak kelasnya di sekolah. Saya datangi gurunya. Saya sampaikan apa adanya, kemudian di depan gurunya saya sampaikan, kamu boleh membalas. Tapi adil, karena itu diperintahkan oleh Al-Quran. Tapi kalau kamu tidak bisa adil, kamu nanggung dosa kalau kamu membalas berlebihan. Jadi bagaimana yang benar? Supaya membalas itu dengan cara yang adil adalah balaslah melalui gurunya. Jadi kamu nanti temui gurumu kalau Mas itu masih zalim. Temui gurumu, karena gurumu pasti bisa lebih adil. Karena dia orang ketiga. Jadi temui guru, sampaikan apa adanya. Dan hari ini saya bilang di hadapan gurunya, Ustaz, mohon diselesaikan ini. Jadi dia sudah punya power, sudah punya keberanian untuk ngomong dengan gurunya. Karena saya menjembatani untuk ngomong dengan gurunya. Ustaz, tolong diselesaikan. Setelah itu saya bilang ke anak saya, nanti kalau terjadi lagi, bilang ke ustadznya. Tapi terlepas dari itu, kemudian saya pulang di rumah, saya istighfar, saya taubat, zikir yang banyak. Ya alhamdulillah kemudian masalah itu selesai kurang dari 1 minggu. Alhamdulillah. Jadi cara bersikapnya begitu, Bu. Ibu sama suami, sama keluarga, satu kata. Harus satu kata, harus sepakat. Kalau misalnya anak ingin kita tumbuhkan perasaan memaafkan, bagus, teruskan. Tapi dilihat apakah dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau enggak, kalau menurut kita dia tidak punya kemampuan untuk itu, berikan salurannya. Salurannya apa? Gurunya harus bisa menyelesaikan. Berarti nanti ibu sama suami datang ke gurunya, ceritakan bahwa anak ini punya pengalaman trauma. Dia pernah dibully oleh kawan-kawannya. Kalau di sekolah nanti dia dibully, ada kemungkinan dia bisa balas. Tapi saya akan berusaha untuk membuatnya berlapang dada, bisa memaafkan. Bantu saya untuk menjaganya, Ustaz. Sampaikan ke guru-gurunya. Bantu saya untuk menjaganya. Caranya kasih aturan ke kawan-kawannya supaya tidak melakukan bullying dan lain sebagainya. Jadi intinya gini, ibu sama bapak datang pada guru, pada ustadz dan ustadzahnya, sampaikan apa yang terjadi. Pilihan sikap anak harus tumbuh dalam situasi bisa berjiwa besar, bisa lapang, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ketika dia tidak mampu, batasannya adalah boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan. Harus seimbang. Nah, supaya seimbang berarti guru harus terlibat. Kalau guru tidak bisa terlibat, guru tetap masih bersikap buruk, ibu temui wali muridnya. Ibu dan bapak perlu melakukan ini karena anak tadi akan mempersepsikan dengan cara yang negatif kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan apa-apa. Dia akan merasa dizalimi, orang tua tidak membela, nanti malah dia memusuhi orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh Qabil. Jadi tunjukkan bahwa ibu sudah melakukan, nanti kuatkan anak, kamu sabar sekolah di sini, nanti kalau ada masalah lapor ke guru, terus bismillah kita doa yang banyak, nanti setelah ini ayah sama ibu akan ketemu dengan orang tua dari orang yang membuli kamu. Jadi ibu dan bapak bersikap dengan baik, tempatkan pada porsinya. Jika perlu turun tangan, jangan diam. Gitu ya. Ya. Gitu ya, cara bersikapnya ya. Orang tuanya hadir. Orang tuanya hadir. Gitu, bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Gitu, jangan diam. Anak saya dibully saat dikeplak kepalanya yang ngebully itu. Terus dia lari. Setelah itu gimana dia rasanya? Puas ya. Kepalanya temannya dicendel gitu ya. Gitu. Karena beliau sudah ngerasa nggak sangat kelas 2. Obi waktu kelas 2 itu melakukan hal itu. Saya bilang good, nggak apa-apa. Oke, nomor 2 kita bicara dengan Bapak Oji tadi ya. Oji Tasnya tadi ya sudah on, silakan. Setelah itu Pak Meli ya. Pak Oji, silakan Pak Oji. Bisa dipersingkat ya karena kalau tidak ada. Oke, Mbak Meli sekali lagi satu ya, Mbak Meli deh, Mbak Meli. Ya. Mbak Meli, aktifkan audionya. Iya Ustaz, mohon maaf. Pertanyaan saya begini Ustaz, apakah boleh ketika anak mengalami banyak kekecewaan misalnya di sekolah, sedangkan dia itu kan tidak bisa membalas gitu ya,
kawan-kawannya ketika dia mengalami bullying secara verbal gitu, terus nggak bisa balas karena dia lebih banyak mengalah. Terus tapi di rumah tuh dia memperlihatkan kekecewaan gitu kan, jadi dibawa ke rumah gitu. Apakah boleh itu menyuruh sok dikeluarin aja gitu kekecewaan kakak tuh misalnya keluarin, apakah dengan cara memukul misalnya, apakah memaki apa yang ingin kakak keluarkan, apa yang ingin misalnya kakak omongkan kepada orang tersebut, sok bilang sekarang misalnya gitu di rumah gitu ya. Apakah boleh dengan cara seperti itu ketika Ya, oke, menyalurkan? Oke, kita paham Mbak Meli. Jadi menyalurkan kekecewaan itu dalam bentuk hal yang lain. Silakan, Ustaz. Terus yang kedua boleh Pak Ustadz? Aktif di grup ya. Di grup insya Allah kita akan diskusi. Jadi teman-teman semua, untuk grup Sahabat Langit 1 kita ada diskusi di hari Senin. Sahabat Langit itu 2 ada di hari Rabu. Sahabat Langit 3 kita ada di hari Jumat. Jadi Senin, Rabu, Jumat kita ada kuliah WA, ada tanya jawab, ada diskusi, ada kuliahnya tapi lewat WA insya Allah. Senin, Rabu, dan Jumat untuk Sahabat Langit 1, 2, dan 3. Jadi nggak semua bisa terjawab di Zoom meeting, nanti kita aktif di grup ya untuk teman-teman semua. Silakan Ustaz karena udah mau maghrib. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi melampiaskan hal yang negatif, emosi negatif, marah, sedih, dan lainnya. Melampiaskan dengan cara yang salah, itu justru akan mengkristalkan hal yang salah itu. Karena itu akan menjadi sifat kita. Itu kenapa kemudian ketika orang marah oleh Nabi, misalnya ketika orang itu sedang berdiri, dia disuruh duduk. Ketika duduk, dia disuruh berbaring. Ketika berbaring nggak bisa, disuruh menempelkan pipi di tanah, sampai begitu. Kemudian disuruh baca ta'awud dan lainnya. Jadi marah itu bukan dilampiaskan. Jadi melampiaskan kemarahan dengan cara yang salah, itu justru akan mengkristalkan sifat itu dalam diri kita. Nanti akhirnya begini, tidak ada cara untuk menetralisir marah saya kecuali saya harus banting dulu, karena dulu sejak kecil saya biasa membanting atau ngomel dulu. Tanpa kita sadari, nanti misalnya kita kalau biasa marah lalu cara menyelesaikannya dengan ngomel misalnya, itu akan menjadi sifat karena sudah kita biasakan. Nanti ketika dia sudah dewasa, ketika sudah punya keluarga, ya akhirnya caranya menyelesaikan emosi harus ngomel dulu. Padahal dengan ngomel itu akan memunculkan masalah baru di orang-orang sekitarnya. Dia oke, misalnya marahnya hilang, tapi kan suaminya, istrinya, anaknya jadi bad mood kepada dia. Jadi pasti akan memunculkan hal yang negatif baru. Jadi ikuti cara yang disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ketika marah, ajak untuk duduk, berbaring, ajak untuk sholat, ajak untuk ngobrol, belajar saling memaafkan. Satu saja yang perlu dilakukan itu program kedua yang dulu pernah kita share di grup, masih ingat ya? Jadi nanti kalau anak pulang sekolah, dekap saja ya banyak, dekap. Mendekap anak itu mewakili semua bahasa yang tidak bisa diutarakan di lisannya. Jadi begitu anak nanti pulang ke rumah ya, lalu cerita tentang masalahnya, ibu tidak usah banyak bicara dulu, dekap aja dulu. Nah hari ini ada apa di sekolah? Sentuhan yang ikhlas, jujur. Lalu sisipkan doa di telinganya. Ya Allah berikan dia kesabaran. Ya Allah karuniakan dia kebaikan. Doakan begitu. Nanti itu akan menjadi kebiasaan baginya. Begitu dia mengalami masalah, dia akan rindu dengan dekapan orang tua. Itu sangat menakjubkan, nanti itu akan sangat baik. Jadi nanti treatment sederhananya, Bu, untuk mengelola emosi anak, caranya sering-sering didekap. Sering-sering didekap. Ketika dia sedang sangat marah gitu, nggak usah ditanya dulu, nggak usah banyak ngobrol. Nah, ada apa? Sini. Dekat ibu. Lalu dekat, diusap-usap kepalanya, punggungnya. Sabar. Walaupun kita tidak tahu apa masalahnya. Sabar, nak. Semoga Allah berikan kamu kebaikan yang banyak. Semoga Allah luaskan hatimu. Semoga Allah ganti semua sakit hatimu dengan kegembiraan, rezeki yang luas, kemudahan di masa depanmu nanti. Terus doakan begitu. Semoga kamu sabar, semoga kamu sabar. Nanti setelah reda, baru diajak ngobrol. Caranya begitu. Jadi bukan dilampiaskan, meluapkan semua kemarahannya. Gitu ya, cara sederhana. Lakukan program yang kedua, Bu. Insya Allah itu akan bisa meredakan emosi yang ada pada diri Anda. Kalau besok. Ya, oke, kita ada di penghujung waktu, tapi ada beberapa hal sebenarnya yang perlu juga kita coba bahas, bahwa
dengan ajaran Islam itu iya kita diajarkan tentang sabar, kelembutan, berlapang dada. Tapi di sisi lain kita juga tentang membela harga diri, Ya, kehormatan, eh, menghadapi realita, menghadapi masalah, menghadapi keburukan. Apalagi untuk anak-anak laki-laki, ya mereka harus diajarkan tentang bagaimana menjadi sisi kawam, tanggung jawab. Masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang dimasukkan oleh Ustadz Nadif dan kita semua di kajian-kajian ini tidak sekedar mengajarkan anak-anak hanya sekedar untuk bersabar. Anak-anak ya, berlapang dada memaafkan, tidak seperti itu. Nanti pada kajian-kajian berikutnya, kita akan menumbuhkan hal-hal lain dalam sifat seorang anak, yaitu sifat kawam tadi, kemandirian. Salah satunya mau menghadapi masalah. Nah, belajar menghadapi masalah tentu karena mereka masih kecil, masih belia, perlu begitu banyak perangkat untuk menyelesaikan masalah. Disitulah fungsi kita untuk hadir. Para ayah, para bundanya hadir untuk membantunya menyelesaikan masalah. Mungkin itu Ustaz ya. Jadi jangan ya. dipersepsikan. Kurang lebih seperti yang tadi saya sebutkan untuk Bu Siti Aisyah. Aisyah. Nah, itu kurang lebih cara bersikap kita. Kapan kita perlu menetralisir batinnya dan itu wajib dilakukan, dan kapan kita perlu bersikap dengan baik supaya kezaliman itu berhenti. Semua ada porsinya dan anak-anak tidak semua punya kemampuan untuk itu. Itu sebabnya akhirnya orang tua perlu hadir, perlu muncul untuk menjembatani itu semua. Gitu ya. Ya, insya Allah karena sudah azan Ustaz. Saya juga harus pamit undur diri persiapan sholat maghrib dan tadi saya juga pamit karena ada rapat persiapan korban untuk isi kajian Zoom ini. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita diskusinya nggak akan selesai kalau hanya mengandalkan Zoom meeting saja. Karenanya Zoom meetingnya itu dibagi sampai 3 part. Part pertama, part kedua, part ketiga di tanggal 2, tanggal 16, lalu tanggal 29 atau mungkin tanggal 30 nanti. Kemudian ada kajian setiap pekannya, kajian online via WA. Di setiap hari Senin sore, Rabu sore, Jumat sore, tergantung teman-teman bergabung di grup mana. Sahabat Langit 1, Sahabat Langit 2, dan Sahabat Langit 3. Ikuti terus kajian-kajian dan diskusinya. Nanti kita akan share link YouTube-nya. Kita banyak membahas banyak hal sebenarnya. Ada 3 hal yang kita bahas dalam Sahabat Langit itu, yaitu tema spiritualitas, kemudian tema healing, dan terakhir adalah tema parenting. Ketiga ini saling berkaitan, semoga dapat menguatkan teman-teman semua secara personal, juga sebagai posisinya sebagai ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas ketidaknyamanan pada kesempatan Zoom meeting kali ini. Banyak masalah di teknis di sana dan di sini. Semoga apa yang Ustadz Nadif sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan semuanya. Matur suwun Ustadz Nadif atas waktu dan penjelasannya. Bu Leli Amelia sudah ada pertanyaan di forum chat. Nanti tolong di forward saja di grup Sahabat Langit. Nanti kita coba bahas insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi Ustadz Nadif semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang di Bandung, insya Allah kita bertemu di tanggal 21 Agustus. Teman-teman di Surabaya dan sekitarnya kita bertemu di tanggal 31 Juli 2022. Semoga bisa berdiskusi dan bertatap muka langsung dan bersilaturahmi secara langsung. Untuk Pak Oji Tasdi, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Nanti kita diskusi di grup saja ya. Insya Allah kita sambung di grup saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.